Selamat datang di profil SMA Negeri 3 Tondano. Saya, Royani Yosefin Tombokan, pada saat ini akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka program PPL 1, modul ajar yang kedua. Praktek ini akan dilaksanakan di SMA Negeri 3 Tondano, di mana saya bertugas. Selamat pagi semua. Doa bagi yang sudah ditunjuk. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik, terima kasih. Good morning, Oke, sebelum kita lanjut, Ibu mau tanya, mana yang sekretaris? Oh ya, sekretaris, hari ini ada yang tidak sekolah ya? Ada, oke. Ada berapa orang? Oh, ada 5, oke, baik. Terima kasih ya. Nah, baik, perhatikan semuanya. Jadi seperti yang minggu lalu, juga sudah mengingatkan kepada kalian bahwa hari ini kalian akan mengikuti pembelajaran yang berbasis teknologi. Jadi sekarang Ibu mau cek, coba siapa yang tidak bawa handphone? Ada bawa semuanya? Ya. Oke, luar biasa. Lalu paket datanya ada, internetnya bagus? Bagus, ya luar biasa. Baiklah. Nah sekarang sebelum kita lanjut dalam proses pembelajaran, letakkan semua handphone di atas meja beserta dengan alat tulis menulis supaya kita boleh langsung masuk dalam kegiatan pembelajaran kita. Silakan. Jadi dalam kegiatan pembelajaran ini ada 4 indikator yang dapat menunjukkan bahwa pembelajaran ini sudah berhasil. Ya, terdapat 4 indikator. Ayo kita baca sama-sama. Yang pertama, menjelaskan arti dan makna. Yang terakhir, menunjukkan sikap semakin mencintai tradisi suci dan menghidupi. Oke, baik. Terima kasih. Nah, sekarang anak-anakku yang terkasih, Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat apa yang dipelajari minggu yang lalu? Ayo, silakan. Oke, silakan Vero, silakan. Minggu lalu kita telah mempelajari materi tentang kitab suci sebagai sumber iman. Terima kasih. Pelajari atau kalian sudah mempelajari tentang kitab suci sebagai sumber iman Katolik, di mana setelah kalian belajar tentang kitab suci, kalian akan semakin mengenal Yesus Kristus, semakin mengimaninya, dan semakin meneladaninya dalam kehidupan setiap hari. Dan ingat, pada waktu itu, dalam proses pembelajaran waktu lalu, kalian juga sudah belajar tentang proses kanonisasi kitab suci. Siapa yang masih ingat apa itu kanonisasi? Oke, silakan. Kanisius, silakan. Kanonisasi semacam proses seleksi dan penyusunan kitab-kitab yang diakui dalam gereja sebagai susunan kitab suci. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Kanisius, terima kasih ya. Oke, ternyata kelas ini sangat luar biasa. Masih mengingat materi-materi yang dipelajari sebelumnya. Anak-anakku yang terkasih, hari ini materi yang akan kalian pelajari itu adalah bagian dari bab yang ketiga tentang sumber-sumber mengenal Yesus Kristus. Ada sumber iman. Dan hari ini kalian akan lebih berfokus pada pembelajaran materi tentang tradisi suci. Nah, selain ketercapaian kompetensi yang sudah kalian lihat tadi, setidaknya ketika kalian selesai mempelajari materi ini, satu, sebagai masyarakat, proses terjadinya tradisi dalam masyarakat, ya, dan sebagai anggota gereja kalian akan semakin mengenal, semakin memahami tentang tradisi suci sebagai sumber iman yang nantinya akan membantu kalian dalam proses mengimani Yesus Kristus dalam kehidupan menggereja. Boleh paham sampai di sini? Boleh. Oke.
Anak-anakku yang terkasih, sekarang sebelum lanjut Ibu mau tanya. Apa yang kalian pahami tentang tradisi? Oke, silakan. Krista, silakan. Jadi tradisi itu semacam adat istiadat atau kebiasaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya untuk dilestarikan. Oke, luar biasa. Jawaban yang sangat bagus. Ya, Krista, jawaban kamu sangat luar biasa. Jadi tradisi lebih pada satu proses pewarisan dari satu generasi ke generasi yang lain seperti yang disampaikan oleh Krista. Sekarang kalian coba buka HP masing-masing. Ibu akan mengirimkan satu artikel. Silakan kalian mempelajari, kalian membaca artikel itu, waktunya 10 menit. Waktunya 10 menit. Dan setelah membaca artikel itu, kalian coba menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kesan kalian ketika membaca artikel tersebut? Yang ketiga, bagaimana tanggapan masyarakat setempat terhadap kegiatan tersebut? Silakan, 10 menit dari sekarang. Oke, anak-anak, masih semangat? Oke, luar biasa. Baik. Sudah 10 menit berlalu. Sudah selesai semuanya untuk studi mandiri? Sudah. Ibu minta 2 orang untuk menyampaikan hasil studi mandirinya. Ayo, siapa? Oke, silakan Vena, silakan. Yang pertama, bagaimana kesan kalian ketika membaca artikel di atas? Saya mendapat kesan bahwa Bapak Uskup sangat keren karena bisa memimpin misa dengan menggunakan bahasa daerah. Yang kedua, apa yang mendasari munculnya kegiatan misa dengan bahasa Tombulu? Berikan tepuk tangan kepada Vena. Luar biasa jawabannya. Oke, satu orang yang lain, siapa? Ayo. Oke, Francisca, silakan. Bagaimana kesan kalian ketika membaca artikel di atas? Saya merasa sangat penasaran dan ingin mengikuti misa yang menggunakan bahasa daerah saya, yaitu bahasa Tontemboan. Apa yang... Ya, luar biasa. Oke, baik. Terima kasih ya. Nah, jadi itu semua yang menjadi kesan kalian ketika membaca, mendalami artikel tersebut. Memang luar biasa ketika kita yang biasanya ikut misa itu menggunakan bahasa Indonesia, lalu tiba-tiba menggunakan bahasa Tombulu, atau misalnya bahasa Tolour, bahasa Tonsea. Nah, itu memang sangat luar biasa. Dan satu hal yang harus digarisbawahi, yang harus kalian pahami bahwa, oke, boleh paham sampai di sini? Oke, baik. Kita akan lanjut ya. Kita akan lanjut dengan eksplorasi terhadap materi tradisi suci. Nah, silakan kalian akses dalam grup WhatsApp. Ibu akan mengirimkan link materi tentang tradisi suci. Oke, anak-anak yang di sini sudah? Yang di sebelah sini sudah? Anak-anak yang terkasih sudah mengakses link yang Ibu kirimkan? Sudah? Oke. Nah, di situ Ibu juga mengirimkan link untuk LKPD. Jadi, kerja kelompok kalian yang akan dilakukan itu nanti langsung dibuat dalam LKPD elektronik yang Ibu sudah bagikan dalam link yang ada di grup WhatsApp kalian. Boleh paham? Boleh. Oh, anak-anakku yang terkasih, untuk kelompok hari ini Ibu bagi berdasarkan pada hasil pretest kalian. Jadi nanti untuk nama-nama yang akan Ibu bacakan sebagai ketua kelompok, dia akan berperan sebagai ketua kelompok yang mengarahkan diskusi sekaligus menjadi tutor bagi teman-teman ya dalam proses eksplorasi dan pendalaman materi hari ini. Boleh paham sampai di sini? Boleh.
Oke, baik. Terima kasih. Dan sebelum kalian mengeksplorasi lebih jauh materi yang Ibu sudah kirimkan dalam link itu, silakan kalian membuat 5 kelompok. Silakan masuk dalam kelompok ya. Jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, yang menjadi ketua kelompok 1 adalah Skyly, yang menjadi ketua kelompok 2. Bagaimana kelompok 3, aman? Aman. Oke, ada kesulitan? Tidak ya? Oke, jadi ketua kelompok silakan lanjutkan diskusinya dan kalian boleh saling bertukar pendapat. Ya, kalau ada kesulitan nanti tanya Ibu lagi ya. Sekarang, kelompok 4 bagaimana? Aman? Boleh? Ada yang sulit dipahami? Tidak ya? Semuanya boleh ya? Oke, bagus. Sekarang yang terakhir, kelompok 5 bagaimana? Boleh? Boleh. Oke, sudah hampir selesai ya? Sudah. Oke, luar biasa ini kelompok 5 ya. Oke, anak-anakku yang terkasih, sudah selesai? Luar biasa. Nah, sebentar lagi kalian akan mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing ya. Tapi sebelumnya Ibu minta supaya kalian tidak terlalu kesulitan karena ada yang membelakangi papan. Kalian mengatur tempat duduknya seperti tadi. Nanti sebentar untuk presentasi kelompok baru maju per kelompok. Boleh seperti itu? Boleh. Oke, silakan untuk mengatur tempat duduknya kembali. Silakan. Masih semangat? Oke, luar biasa. Jadi seperti kesepakatan kita bahwa hari ini kalian akan presentasi dimulai dari kelompok 5. Dan ingat, Ibu akan menilai proses diskusi per kelompok. Jadi kalian harus siap untuk menanggapi presentasi dari kelompok teman kalian. Jadi semua harus memperhatikannya. Ya, tidak boleh ada yang presentasi lalu ada yang bermain di belakang. Paham? Oke, silakan kelompok 5 untuk tampil ke depan. Silakan kelompok 5 bersama dengan anggota kelompok ya. Ketua kelompok bersama dengan anggota kelompok silakan tampil ke depan. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada saat ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hasil dari diskusi kami. Yang pertama yaitu pengertian tradisi. Dan yang kedua, apa kaitan kitab suci dengan tradisi. Dan yang ketiga, tradisi sangat berperan dalam membentuk suatu kelompok sosial. Dalam Yohanes 20 ayat 30 dikisahkan masih banyak tanda yang belum bisa terlihat. Kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 5. Oke, ada tanggapan untuk kelompok 5? Silakan. Oke, dari kelompok 1, silakan. Terima kasih atas kesempatan. Untuk jawaban kelompok 5 pada soal nomor 3, bila dalam Yohanes 20 ayat 30 dikisahkan masih banyak tanda yang belum dicatat. Tetapi dalam Yohanes 21 ayat 25 adalah hal-hal lain yang diperbuat dan nanti kelompok 5 akan menjawab menanggapi apa yang menjadi masukan kalian ya. Boleh kelompok 5? Boleh ya? Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi Ibu akan memberikan sedikit peneguhan ya. Jadi kalian sudah belajar tentang tradisi. Yang pertama tentang pengertian tradisi. Jadi tradisi berasal dari kata istilah itu dipahami sebagai suatu proses penyerahan satu barang kepada pemilik yang baru ya, dari pemilik lama kepada pemilik. 3 pilar kebenaran iman yaitu tentang kitab suci, tradisi suci, dan magisterium gereja. Nah, apa itu tradisi suci? Silakan lanjut. Orang lain. Nah, inilah tradisi suci ya, yang disebut sebagai tradisi rasuli. Boleh paham sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada? Sudah paham ya? Sekali lagi Ibu tanya, ada yang belum paham? Sudah paham semua? Sudah. Oke, baik, luar biasa. Nah, sekarang kita akan masuk pada tahap yang terakhir ya. Tahap yang terakhir yaitu aksi dan refleksi. Silakan kalian buka kitab suci semuanya. Silakan, semua ada bawa kitab suci kan? Oke, baik.
Silakan kalian membuka ayat dalam kitab suci yang diambil dari Yohanes 21 ayat 25, dibaca 3 kali dengan berlahan-lahan. 3 dalam hitungan ketiga kalian membaca bersama-sama tetapi secara berlahan-lahan. Oke? 1, 2, 3. Masih banyak hal-hal lain lagi yang Ibu beri waktu 3 menit untuk kalian berdiam diri dan merefleksikan teks kitab suci yang sudah dibaca tadi. Silakan. Sudah? Sudah. Nah, sekarang kita masuk pada aksi. Jadi apa yang akan kalian buat dalam aksi? Ibu akan membacakannya ya, tolong diperhatikan ya. Nah, jadi untuk kegiatan aksi, rencana aksi yang anak-anak lakukan adalah melakukan literasi reflektif, silakan dicatat, dengan menuliskan tradisi baik yang ada di keluargamu, lalu mintalah orang tua menandatangani hasil refleksi yang dibuat. Oke, boleh paham sampai di sini? Boleh? Boleh. Oke, baik. Anak-anakku yang terkasih, jadi di akhir dari kegiatan pembelajaran ini, sebelum kita tutup dengan berdoa Mazmur bersama, Ibu akan kirimkan sebuah link untuk kalian lakukan penilaian sikap spiritual dan sosial. Ibu harap, coba perhatikan, Ibu harap kalian benar-benar mengisi kuesioner ini dengan jujur. Boleh? Oke, Ibu yakin kalian pasti akan jujur. Oke, Ibu kirimkan. Oke, sudah bisa lihat? Sudah? Sudah bisa akses? Ibu kasih waktu 5 menit, silakan. Terima kasih, Ibu lihat sudah ada ya hasil jawabannya kalian. Ibu akan sampaikan minggu depan untuk hasilnya. Coba perhatikan di sini. Jadi anak-anak, kita sudah berada di penghujung kegiatan pembelajaran. Ibu ingatkan bahwa minggu depan kalian akan masuk materi yang terakhir, yaitu tentang magisterium gereja sebagai sumber iman. Dan setelah itu kalian akan melakukan penilaian sumatif yang akan mencakup 3 subbagian. Tentang kitab suci, tentang tradisi, dan tentang magisterium gereja. Boleh paham sampai di sini? Berdiri semuanya. Coba buka Mazmur pasal 11 ayat 1 sampai 7. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, you're welcome. Sampai ketemu minggu depan dan selamat pagi.